Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya masyayikh, ayah bunda, bosku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajlis ilmu, melanjutkan salah satu kajian kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya dan bimbingannya kepada kita semuanya, amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau kapan dan dimanapun mereka semuanya berada. Bosku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ya, terakhir itu di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis tentang Ashabul Ukhdud. Kemarin berarti ada pengorbanan, at-tadhiyatu fi sabilid da'wah ila Allah taala wa izharil haq. Ada pengorbanan ya dalam berjuang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan kebaikan. Pasti ada perjuangannya. Di dalam mendakwahkan agama Allah dan dalam memunculkan kebaikan itu dibutuhkan pengorbanan. Ya. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil di sini, ahlul iman yusakhiruna kullama atahumullahu wa tafaddala bihi alaihim li khidmati dinihi wa da'wati ila sabilih. Orang-orang yang beriman itu selalu akan diejek setiap dia mendapatkan apa yang Allah berikan dan mendapatkan karunia Allah. Itu begitu. Seperti Ashabul Ukhdud ya. Atau seperti pemuda yang rela dia mengorbankan dirinya, itu diejek kemarin kan, lebih-lebih di surah apa namanya, Al-Buruj ya Pak ya, gimana itu bunyinya, yang mereka itu menyaksikan seluruh Ashabul Ukhdud di atas. Ya, mereka membuat parit, kemudian mereka diceburkan, yang di atas tertawa. Itu mereka ahli iman seperti itu, akan selalu diejek. Maka itu yang harus kita persiapkan, mempersiapkan apa namanya, hati yang lapang, gitu kan, muka tembok, kalau diejek seseorang. Karena pasti dalam menyampaikan kebenaran itu akan mendapatkan ejekan. Kemudian innallaha ta'ala yadhharul haq wa yansur ahlahu ya wa yuhzimul batil wa hisbahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menampakkan kebenaran. Yang benar itu pasti akan ditampakkan, entah kapan itu, Pak. Ya. Dan juga Allah akan membantu menolong orang-orang yang menampakkan kebenaran. Dan Allah juga akan menghancurkan kebatilan. Itu kaedahnya. Tapi untuk sampai kepada hal tersebut ternyata tidak mudah. Ya. Sampai datang pertolongan Allah itu, kadang kita bertanya, kapan sih datang pertolongan Allah itu? Ya, itu berat. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang beriman, yang menolong agamanya. Kemudian yajuz lil muslim an yudhahhin bi nafsihi idza kana fi dzalika maslahah diniyah 'amah. Menarik. Ini pembahasannya panjang lebar, bahwa seorang muslim itu boleh mengorbankan dirinya. Boleh mengorbankan diri. Artinya apa? Bunuh diri. Ya, ketika di situ ada maslahah diniyah 'amah.
ada kemaslahatan agama yang umum. Wala yahsya min muwajahatil batil wa jundih. Ya, dan tidak perlu takut untuk berhadapan dengan musuh walaupun mereka itu banyak beserta tentaranya. Tapi di sini perlu diperhatikan, tidak kemudian serampangan, bunuh diri dalam mendakwakan agama boleh, akhirnya bunuh diri, ya, meledakkan diri dan sebagainya. Nah, itu dibahas oleh para ulama. Boleh nggak bom bunuh diri, ya gitu kan? Boleh nggak, Pak? Tergantung tempatnya. Baik, kalau kita perhatikan ashabul ukhdud ini, para ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia mengorbankan diri, mengorbankan orang lain tidak? Tidak. Nah, makanya para ulama itu meskipun bunuh diri itu boleh, tapi harus diperjelas seperti apa bunuh dirinya. Kalau berdalilkan dengan ashabul ukhdud ini, oh ini boleh kok dia bunuh diri untuk memperjuangkan agama Allah, tapi ternyata para ulama, ya, saya baca banyak sekali tentang pembahasan bunuh diri ini. Ternyata seperti model bom bunuh diri itu sangat dilarang, Pak, sebenarnya. Kenapa? Karena dia membunuh diri sendiri dan membunuh orang lain. Bahkan hal itu tidak membuat orang lain masuk Islam. Tapi kalau ashabul ukhdud ini, dia membunuh dirinya, tidak membunuh orang lain, tapi orang yang melihat masuk Islam. Jadi sangat berbeda sekali, Pak. Makanya para ulama hampir sedikit yang mengatakan boleh bunuh diri di medan perang, tapi itu sedikit sekali. Kenapa? Dalil berikutnya adalah Nabi SAW itu saat sahabat mau berperang, Nabi mengatakan berdoalah supaya kamu tidak bertemu dengan musuh. Gimana ceritanya? Wong di medan perang kok supaya tidak bertemu dengan musuh? Supaya apa? Dia tidak celaka, begitu loh. Gitu ya. Ini yang saya baca begitu. Tapi kalau itu ada maslahat diniyah amah, ada kemaslahatan agama yang banyak, artinya nanti bisa menyebabkan orang lain masuk Islam, itu baru bisa diperbolehkan. Gitu, Pak. Jelas ya, berbeda kan kisah ashabul ukhdud ini dengan orang-orang yang, mohon maaf, meledakkan dirinya kemudian untuk membunuh musuh-musuhnya. Karena tidak pernah ada kisah seperti itu, Pak. Antum baca kisah jihadnya para sahabat Nabi itu, tidak ada yang kemudian dia mengorbankan diri seperti itu, ya. Meskipun nanti ada para ulama yang mengatakan, beberapa ulama mengatakan boleh kalau tadi memang di medan pertempuran, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Lanjut. Banyak ini, Pak. Perlu kita baca semuanya enggak ya? Mana tadi? Bayanu li haqiqatis sira' baina tawaghid wa du'at ila Allah. Hadis tadi menerangkan hakikat pertempuran antara taghut dengan dai. Jelas. Ya, dai yang menyeru kepada Allah dan yang menyeru kepada setan. Dan itu selalu ada sampai hari kiamat begitu. As-sira' bainahuma. Pertempuran antara keduanya, antara taghut sama da'i ilallah itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dinafikan adanya. Kemudian al-israr ala isalid da'wa ilallah ila kafatin nas walau kana dzalika yuaddi ilal maut fi sabilillah. Ya. Hadis tadi, hadis yang menceritakan tentang ashabul ukhdud ini memberikan faedah kepada kita bahwa senantiasalah untuk mendakwahkan agama Allah ke seluruh manusia, ya, walaupun hal itu mungkin bisa menyebabkan kematian kepada kita. Di sini disampaikan ila kafatin nas, kepada seluruh manusia, tidak pandang bulu. Kadang kita itu kan kalau mau berdakwah itu justru malah seringnya kepada orang yang sudah muslim, ya Pak ya. Kalau sudah mohon maaf berbeda agama itu berat. Nah, padahal tidak mengapa, seperti ashabul ukhdud ini berdakwahnya kepada raja, ya kan? Raja yang kafir begitu.
tidak masalah. Jadi agama ini itu memang rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Agama Islam itu untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, bukan untuk sebagian manusia atau hanya orang yang sudah masuk Islam saja. Kemudian qad tukarrar al-karamah lil 'abdil mu'min marratan ba'da marrah tasbitan lahu ala ma huwa alaihi minal haqq. Terkadang karomah itu bisa berulang, seperti karomahnya pemuda Ashabul Ukhdud ini. Dan karomah itu diberikan Allah kepada para walinya, Pak. Berbeda dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu diberikan kepada Nabi, sesuatu yang menyelisih adat yang diberikan kepada Nabi. Tapi kalau karomah, sesuatu yang menyelisih adat yang diberikan kepada selain Nabi. Gitu, Pak. Jadi karomah bisa saja dimiliki oleh seseorang. Dan kalau tidak salah kemarin sudah kami jelaskan bahwa karomah ini tidak bisa pelajari, ya, nggak ada, Pak. Tapi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kufri la tankusuhum al-hujaj wal barahin liyu'minu. Ahli kafir itu, Pak, orang-orang yang melakukan kesyirikan, kekafiran, ahlul maksiat, ya, dengan hujah, dengan bukti itu tidak menurunkan kekafiran mereka. Seringnya begitu. Orang yang sudah kuat kekafirannya, diberikan hujah, diberikan barahin, burhan, bukti-bukti untuk beriman, seringkali mereka tidak mau beriman. Wa innama sababu kufrihim huwa al-inad wal kibr. Karena memang sebab kafiran mereka yang sulit ditaklukkan itu karena apa? Karena al-inad, ya, penentangan terhadap hak Allah, dan juga al-kibr, kesombongan. Kalau sudah sombong sulit dikasih tahu. Dan sombong itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Itu namanya sombong. Jadi sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Kalau sudah sombong sulit, Pak. Ya, dikasih tahu sulit. Dan jenengan merendahkan manusia itu sombong ternyata, ya. Apalagi menolak kebenaran. Dan dua-duanya ini termasuk kesombongan. Maaf, ini tambahan lagi, ya. Wa fihi itsbatul ijazil Qur'an li'annahu akhbara 'anil muhibat allati nasiha at-tarikh idh waradat fi haqqi ashabil ukhdud alladzina qala Allah ta'ala fihim qutila ashabul ukhdud. Hadis tadi menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Kisahnya sudah banyak dilupakan oleh ahli sejarah. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan Allah mampu mengetahui kisah tentang ashabul ukhdud. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul ukhdud kisahnya sudah hampir dilupakan. Tapi kemudian itu disampaikan oleh Nabi dengan bimbingan Allah melalui Quran surah Al-Buruj itu menunjukkan bahwa memang Al-Quran itu mukjizat, bukan karangan Nabi SAW. Mana ada Nabi bagaimana tahu kisah ashabul ukhdud? Itu kisah sudah lama sekali, ya. Tapi kemudian beliau bisa menyampaikan kisah itu melalui bimbingan Allah. Wallahu ta'ala alam. Sudah 8:30, mohon maaf saya ada keperluan berikutnya, Pak, ya. Tapi ada 5 menit lagi, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tadi disebutkan bahwa sabar itu tidak menggerutu. Apakah mengeluh atau sambat sama Allah itu termasuk menggerutu? Nah, Masya Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam menyampaikan kebenaran, apakah diperlukan siasat tertentu? Apakah kadang-kadang kan kita nggak enak atau seperti apa, akhirnya harus menggunakan cara yang lebih lembut begitu? Iya. Mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Pak. Tadi disebutkan di antara syurut sabar yang baik adalah tidak menggerutu kepada Allah. Betul, Pak, ya? Ya, menggerutu syakwa. Kalau
Dalam Al-Quran gimana? Ashku ilaika. Gimana Bu? Saya lupa ayatnya itu Pak ya. Tolong Pak dibukakan Pak. Ashku. Innama ashku basi wa huzni ya. Sungguhnya saya mengadukan apa? Kelemahanku, kesedihanku. Apakah berbeda dengan yang pembahasan yang kita maksudkan di sini? Berbeda, ya. Yang apa namanya? Perbedaannya di mana? Kalau di ayat itu mengadu, Pak. Mengadu itu apa? Bukan menggerutu ya. Maksudnya yang saya maksudkan adalah menggerutu apa? Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyalahkan takdir, kemudian suudzon kepada Allah, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita mengadu tentang kelemahan kita boleh Pak ya, mengadu tentang kekurangan kita, bahwa kita orang yang lemah, itu nggak apa-apa, dan harus begitu kan, mengadunya kepada Allah gitu ya Pak, bagus ya, tidak masalah. Tapi kalau menggerutu, kemudian suudzon, menyalahkan Allah, takdir, semuanya ini, ya Allah saya sudah sholat apapun saya lakukan, misal begitu kan ya, sedekah apapun saya lakukan begitu ya, ya toh nggak kaya misal gitu kan. Betul ya, katanya harus bekerja keras ya, saya kalau kerja sambil banting tulang gitu kan, pokoknya apapun saya lakukan, tapi kenapa kan, itu namanya kan apa namanya, menggerutu, kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak benar Pak. Tapi ketika dia apa namanya, mengadu kepada Allah, tidak masalah ya, tidak masalah mengadukan tentang kelemahannya, justru malah baik itu Pak, karena dia memang makhluk yang lemah. Itu yang pertama ya Pak, bagus ya. Tetapi yang lebih menarik lagi Pak, ketika kita tertimpa musibah, yang pertama kali diucapkan itu apa? La, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang paling bagus. Bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulu, tapi apa? Alhamdulillah Pak. Iya. Tapi tidak pantas Pak ya kan? Tidak pantas. Yang pantas itu yang mengucapkan adalah yang tertimpa musibah. Itu Pak Azam ya. Kenapa? Takutnya disalahartikan. Takutnya disalahartikan bahwa dia berbahagia kan dengan meninggalnya si fulan. Alhamdulillah saya bahagia, bumi pun bahagia kan, sekarang kan begitu kan, nggak boleh Pak ya. Gitu Pak Azam ya. Tapi kita yang kena musibah ucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang paling bagus Pak. Kemudian kita baru mengadu kepada Allah ya, tidak masalah. Terus yang kedua tadi apa? Menyampaikan nasihat. Kalau kita lihat hadis tadi Pak, sangat berstrategi sekali Pak, ya kan? Pemuda itu dia tidak sembarangan, dan nggak boleh Pak berdakwah itu sporadis gitu ya, tanpa adanya ilmu, nggak boleh, malah mencelakai dirinya. Justru benar Pak, harus strategis, karena memang begitu dahulu dakwah itu. Kalau dakwah yang tidak strategi Pak dengan matang, itu cepat hancurnya. Antum pernah dengar nggak ada kelompok yang dahulu itu namanya apa ya, yang mereka akhirnya dihabiskan dalam sekejap waktu di dalam pesawat itu Pak? Kelompok apa itu namanya? Ada, lupa saya namanya. Kenapa ya? Iya, karena apa? Strateginya tidak bagus, dan orang yang berdakwah tidak menggunakan strategi mudah dihancurkan Pak. Lebih-lebih yang saat ini apa, berbau Islam itu, wah pokoknya ada Islamophobia lah intinya ya, berbau Islam pokoknya sudah dihindari gitu Pak. Berbau Islam, berbau Arab gitu ya, ke Arab-Araban katanya gitu kan. Masya Allah ya. Padahal ya nggak bisa dinafikan bahwa Nabi kita orang Arab gitu loh. Tapi agama Islam itu bukan agamanya orang Arab. Baca deh sejarah, bagaimana dahulu orang Arab jahiliyah, kan gitu kan? Mana ada Islam begitu? Nikah sembarangan,
tawaf telanjang, gitu kan Pak? Terus kemudian membuka aurat. Islam datang menutup dengan kerudung. Jadi kerudung itu bukan budaya Arab, Bu. Jelaskan itu. Kalau enggak sodori sirah nabawiyah itu, gitu ya. Jawabnya begitu. Itu sih Pak ya. Strategi perlu sangat banget Pak, ya. Banget. Ya. Kita tidak boleh sporadis, hanya modalkan semangat, punya semangat. Yuk ini, semangat ini. Nah, itu yakinlah cepat selesainya begitu itu. Cepat selesainya. Jadi kan kalau punya ide, ibu-ibu juga punya ide ini, ayo ini, sabar dulu, diilmui dulu, difahami dulu. Kalau enggak, di tengah jalan selesai itu, jangan malah bertikai nanti akhirnya. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.